Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarik Nabil Ubaid. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas individu manajemen perbankan, yaitu rangkuman sesi 1 dan sesi 2 terkait ruang lingkup perbankan, uang, kurs, dan devisa. Pertama, terkait ruang lingkup manajemen perbankan, berupa berisi definisi, jenis bank, sumber dana, dan kegiatan operasional bank pada umumnya. Definisi bank dan dasar hukumnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali, kemudian juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya. Kemudian lembaga keuangan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik menghimpun atau menyalurkan dana atau keduanya. Nah, berikut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, untuk poin kuncinya ada fungsi utama bank, yaitu intermediasi keuangan hubungan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana, kemudian dasar hukum dan bank berbeda dari lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, atau leasing. Nah, klasifikasi jenis bank. Bank diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan prinsip harga. Untuk fungsi terdiri dari bank sentral, bank umum, BPR, kepemilikan bank pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, milik asing, dan campuran. Status berupa bank devisa, bank non-devisa, prinsip harga berupa bank konvensional, dan bank syariah. Nah, salah satu bank bisa masuk beberapa kategori sekaligus. Misalnya bank umum milik swasta nasional berstatus devisa dan berprinsip syariah. Nah, sumber dana bank terdiri dari tiga, yaitu dana sendiri, dana masyarakat, dan dana lembaga lain. Untuk dana sendiri berasal dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, dan laba yang belum dibagikan. Untuk dana masyarakat berasal dari simpanan giro, tabungan, dan deposito, dan dana lembaga lainnya berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Terus kemudian kegiatan bank pada umumnya terdiri dari dua, yaitu menghimpun dan menyalurkan, funding dan lending. Funding berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Lending berupa kredit investasi, modal kerja, perdagangan, konsumtif, dan profesi. Nah, selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan disebut spread, nah, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama pada bank. Kemudian sesi kedua yaitu konsep uang, kurs, dan devisa. Eh, berisi nilai tukar, valuta asing, dan mekanisme keuangan lintas negara. Nah, pengertian kurs dan valuta. Untuk kurs sendiri menurut KBBI, kurs adalah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Nah, secara umum, harga suatu mata uang yang diukur dengan mata uang asing dan dapat dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Untuk valuta asing, menurut KBBI, valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional, termasuk bagian dari devisa. Secara sederhana, mata uang asing diakui dan diterima negara lain sebagai alat pembayaran yang sah dan transaksi ekonomi internasional. Nah, untuk contohnya itu 1 US dollar sekarang itu per Agustus ini setara dengan 17.800.000. Nah, mata uang di pasar valuta asing. Untuk peringkat pertama, mata uang yaitu USD, kemudian Euro, kemudian Yen, Japanese Yen, kemudian British Pound Sterling atau GBP, kemudian Swiss francs, dan Australian Dollar. Untuk index utama, USD menempati peringkat pertama dalam volume transaksi pertukaran mata uang global dan juga menjadi mata uang acuan di dalam banyak transaksi internasional. Nah, kemudian fungsi valuta asing dan konsep devisa. Untuk fungsi valuta asing ada tiga, yaitu alat tukar, pembayaran internasional, alat pengendali kurs, alat memperlancar perdagangan internasional. Nah, kemudian konsep devisa, yaitu devisa merupakan konsep kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium transaksi pembelian antar negara. Nah, ada divisi lain yaitu nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang perlu diakui secara global oleh negara-negara lain. Nah, kemudian ringkasan dan keterkaitan antara dua sesi, yaitu sesi yang
pertama terkait perbankan, yang kedua terkait uang, devisa, dan valuta asing. Ya, sesi itu membangun fondasi, memahami apa itu jenis-jenis bank, di mana dana berasal, bagaimana bank beroperasi. Dan kemudian sesi dua yaitu cakupan level internasional, bagaimana nilai mata uang antar negara ditentukan, dipertukarkan, dan dikelola sebagai devisa. Nah, berikut pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.